lihat di berita ini, di judulnya, di sana ada satu kata membangun. Ya, ini yang dimaksud adalah berbicara masalah membangun gereja. Ya, saudara-saudari, pembangunan gereja itu adalah hasrat hatinya Allah. Ya, kita dengar berita tentang kehendak Allah, juga banyak diberitakan bahwa kehendak Allah, kehendak kekal Allah, hasrat hati Allah, itu adalah berbicara pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, bagaimana pembangunan gereja bisa terlaksana bila semua anggota berfungsi? Ya, kita ingin melihat di berita kedua ini, sebagai semua anggota tubuh Kristus, kita perlu menunaikan fungsi kita melalui bertutur sabda. Saudara-saudara, di poin yang pertama ini, saya ingin melihat bahwa pembangunan gereja ini sangat berkaitan dengan hasrat hati Allah. Ya. Efesus pasal 5 ayat 25, Tuhan mengatakan sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya apa? Kristus itu mengasihi gereja. Ya, dan telah menyerahkan dirinya bagi gereja. Saudara-saudari, untuk apa Tuhan melakukan penebusan yuridisnya? Salah satu adalah untuk menghasilkan gereja. Gereja bagaimana? Gereja yang terbangun. Ya, gereja yang terbangun. Kita menikmati firman minggu ini, yaitu sebagai apa? Mempelai perempuannya yang membawa masuk ke dalam zaman kerajaan. Saudara-saudari, kita lihat hari ini, Paulus juga memiliki sasaran yang sama, yaitu bagi pembangunan gereja. Ya, kalau Paulus mengatakan di Kolose 1 ayat 24, di sana dikatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara-saudari, kita melihat hari ini penderitaan Kristus, pertama penebusannya telah rampung. Ya, hari ini penderitaan Kristus juga ada untuk pembangunan gereja. Siapa yang melakukan ini? Para rasul juga kita semua. Saudara-saudari, kita lihat sasaran dari Paulus juga berkaitan dengan gereja yang terbangun. Pembangunan gereja ini sangat penting. Apa itu pembangunan gereja? Yaitu bukan bertambah luas gedungnya, balai sidangnya, bukan demikian. Ya, tapi pembangunan gereja adalah semua kaum saleh mengalami pertumbuhan di dalam hayat Tuhan. Saudara-saudara, ini harusnya menjadi sasaran kita juga, yaitu kita bagi pembangunan gereja. Entah kita rohani, entah kita matang, ya, entah kita berkarunia atau tidak. Harusnya sasaran kita yang harus kita perhatikan adalah kita berbagian dalam pembangunan gereja. Saudara-saudari, kita tidak bisa mengabaikan gereja. Kita tidak bisa mengabaikan pembangunan gereja. Ya, memang seringkali fokus kita, hari ini seringkali kita jumpai, fokus kebanyakan, ya, orang-orang Kristen hanya memandang penting perkara penebusan. Saya sudah ditebus, cukup, ya. Tetapi kita perlu tahu, penebusan itu hanya jalan, hanya prosedur untuk mencapai sasaran. Sasarannya itu adalah gereja yang terbangun. Saudara-saudari, paling tidak pagi ini, biarlah kita memiliki sasaran yang sama. Sasaran kita satu, pembangunan gereja. Semua kaum saleh perlu bertumbuh dalam hayat. Kita semua perlu berbagian untuk membangun gereja. Saudara-saudari, bagaimana kita berbagian dalam pembangunan gereja? Pagi ini kita ingin melihat kita perlu mengejar satu karunia yang unggul. Satu karunia yang membangun gereja, yaitu melalui bertutur sabda. Ya, saudara-saudara, banyak karunia-karunia. Ya, kita lihat mungkin ada karunia untuk berkhotbah, karunia mendapatkan tanda-tanda ajaib, ya, karunia penyembuhan. Bahkan di 1 Korintus ada juga berbicara karunia berbahasa lidah. Tetapi hari ini karunia yang utama bagi pembangunan gereja itu adalah bernubuat atau bertutur sabda. Ya. Saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan.
di 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Di sana dikatakan, kejarlah kasih itu, dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bernubuat ini bukan meramal, tetapi adalah bertutur sabda. Saudara-saudari, tidak dipungkiri oleh Paulus. Ya, ada berbagai karunia. Ya, tetapi Paulus menasihati sekali lagi supaya kita mengejar, ya, mengutamakan karunia bernubuat atau karunia bertutur sabda. Kenapa Paulus menekankan perkara karunia bernubuat atau bertutur sabda ini? Karena inilah yang membangun gereja. Ya, kalau karunia berbahasa lidah itu membangun dirinya sendiri, dikatakan di firman Tuhan di 1 Korintus. Tetapi siapa yang bernubuat, bertutur sabda, ia membangun gereja. Saudara-saudari, di tadi 1 Korintus pasal 14 ayat 1, di sana dikata kejarlah kasih. Saudara-saudari, kita perlu mengejar kasih. Karena kasih ini membawa kita memiliki pertumbuhan dalam hayat. Ketika seseorang mengalami pertumbuhan di dalam hayat, maka akan ada perkembangan karunia di dalam hayatnya. Ya, oleh karena itu kita juga terus menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen. Kita perlu menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam hayat. Nah, ketika kita memiliki kasih, mengejar kasih, memulihkan kasih yang sebermula, membawa kita mengalami hayat ilahi. Nah, hayat ilahi yang kita alami, inilah yang menjadi isi tutur sabda kita. Inilah yang menjadi isi kita berbicara bagi Tuhan. Saudara-saudari, berbicara bagi Tuhan atau bertutur sabda, kita mengutarakan Tuhan. Tuhanlah sebagai isinya. Ya, kita perlu menyuplaikan Tuhan kepada setiap orang, kepada semua kaum beriman, membawa mereka kepada diri Allah. Ya, kalau kita tadi dengar di berita 1 tentang imamat yang universal, ya, di sana fungsi imam adalah salah satunya menyalakan pelita. Menyalakan pelita. Imam ini menyalakan pelita di tempat kudus. Ya, ini adalah berkaitan dengan apa? Berbicara. Saudara-saudari, di dalam kemah pertemuan perlu pelita ini dinyalakan. Perlu ada terang. Oleh karena itu, kalau kita lihat makna rohani menyalakan pelita hari ini, itu berkaitan dengan kita berbicara bagi Tuhan. Kita bertutur sabda di dalam sidang-sidang gereja apapun. Ya, baik kita sidang rumahan, baik kita sidang kelompok, baik kita sidang pemecahan roti, kita harus menjadi orang yang berbicara bagi Tuhan. Ini artinya kita juga menyalakan pelita. Saudara-saudari, ketika kita berbicara, ini kita perlu perhatikan. Kita bukan asal berbicara. Kita perlu memperhatikan bagaimana kita berbicara dan apa yang kita bicarakan. Ya, berkaitan dengan menyalakan pelita ini, kita perlu melihat ketika kita berbicara, kita perlu fokus melihat akan kekayaan Kristus. Kita perlu berbicara untuk berbicara berbagai aspek Kristus. Ketika kita bertutur sabda, kita juga mengarahkan kepada satu sasaran yang ultima, yaitu membawa masuk ke dalam tanah permai. Membawa Kristus sebagai tanah permai ini menjadi bagian kita. Dan membawa kita membangun bait Allah. Saudara-saudari, jadi ketika kita berbicara bagi Tuhan, tidak sekedar kita asal berbicara. Ya, kita tidak sekedar asal bertutur sabda. Tetapi kita punya sasaran yang jelas. Sasaran kita ini harus sesuai dengan sasaran ultima Allah. Yaitu membangun gereja. Membangun bait Allah. Saudara-saudari, kita tidak berbicara berdasarkan kelemahan kita. Kita tidak berkaca kepada apa? Kesulitan-kesulitan kita. Nah, ketika kita belajar menyalakan pelita, di dalam sidang-sidang gereja kita berbicara, kita juga harus membawa masuk ke dalam pergerakan yang pasti. Tutur sabda yang tepat, itu akan membawa satu tindakan yang tepat. Ya, membawa gereja terbangun ke dalam satu tindakan yang tepat, ke dalam satu pergerakan yang sama. Saudara-saudari, kalau kita tadi lihat di Romawi 1, di sana dikatakan definisi bernubuat dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, Allah berbicara melalui
Putra. Allah berbicara di dalam Putra. Putra itu adalah inkarnasi dari Allah Tritunggal. Kalau kita baca di Ibrani pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan, maka pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ini yang ada di dalam perjanjian baru. Saudara-saudari, ketika kita melihat ini, apa maksudnya? Ini adalah berkaitan di dalam perjanjian baru, ketika kita berbicara bagi Tuhan, kita bertutur sabda, perlu di dalam prinsip inkarnasi. Ya, prinsip inkarnasi ini adalah satu hal, di mana kita ini adalah menjadi orang yang esa dengan firman. Ya, kita perlu menjadi orang yang bersatu dengan firman. Firman itu harus menjadi satu di dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita bicarakan dan ini yang kita tutur sabdakan. Saudara-saudari, sangat penting di dalam prinsip inkarnasi ini. Ya, kita perlu melihat itu kalau dikatakan seperti sumbu yang melambangkan keinsanian, perlu tercelup ke dalam minyak, yaitu lambang dari roh itu. Yang terbakar adalah minyaknya, bukan sumbunya yang terbakar. Tetapi ketika kehidupan kita tidak menikmati firman, mungkin kita hanya asal berbicara, berdiri berbicara, maka tidak ada minyak. Yang terbakar justru sumbunya. Maka di atas pembicaraan itu tidak ada terang, yang ada hanya asapnya saja. Saudara-saudara, karena itu ketika kita belajar bertutur sabda di dalam perjanjian baru, kita perlu mengenal prinsip inkarnasi ini. Ya, kita perlu di dalam hidup kita setiap hari belajar meluangkan waktu menikmati firman Tuhan. Tidak cukup kita hanya meluangkan dan menikmati, tapi kita menjadi satu dengan firman. Firman itu menjadi visi yang mengendalikan jalan hidup kita. Ya, saudara-saudari, di outline-nya yang pertama, di sana dikatakan berbicara definisi bernubuat dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat hari ini, definisi bernubuat dalam perjanjian baru, yang pertama adalah berbicara bagi Allah dan Kristus. Saudara-saudari, ini kuncinya ketika kita mau berbicara bagi Allah, bagi Kristus, kita perlu berbicara firman Allah. Ya, berbicara firman Allah. Di setiap tutur sabda kita harus ada firman Allah. Ya, kita harus menjadi orang yang mendalami, menjadi satu dengan firman. Dan firman ini yang kita bicarakan. Firman ini yang kita tutur sabdakan. Saudara-saudari, kita belajar boleh melihat perkara berbicara bagi Allah. Ini juga adalah hasrat hati Allah. Ya, saya beri satu gambaran. Saya berkeluarga. Saya punya 2 anak. Saya juga ingin anak saya itu juga berbicara dengan saya. Saya tidak ingin anak itu tidak bisa berbicara. Bahkan kalau bisa kadang mewakili saya untuk berbicara. Ya, ketemu orang dia yang melaksanakan pembicaraannya. Saudara-saudari, hasrat hati Allah juga ingin kita menjadi orang yang berbicara firman Allah. Kita lihat perkataan Musa di dalam Bilangan pasal 11 ayat 29. Di sana dikatakan, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Di sana dikatakan seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Menjadi orang yang berbicara bagi Tuhan. Saudara-saudara, ini kehendak Allah. Allah mau seluruh umatnya, sejak dalam perjanjian lama, bisa berbicara bagi Allah. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga mengatakan, di dalam 1 Korintus, pasal 14 ayat 31, kalau kita baca di sana dikatakan,
Sebab kamu semua boleh bernubuat. Kamu semua boleh bertutur sabda, seorang demi seorang. Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Di sana dikatakan semua boleh. Artinya semua orang kapasitas. Boleh ini dapat, punya kemampuan. Boleh ini juga mengandung arti hak. Artinya semua orang punya hak untuk bertutur sabda. Oleh karena itu, saudara-saudari, ketika kita melihat firman ini, kita harus menggunakan hak kita. Kita juga harus menggunakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk bernubuat, untuk bertutur sabda. Saudara-saudari, pernah nggak terbayangkan kepada kita, untuk apa ya Allah beri kita mulut? Ada 2 bibir, ya, gigi 2 seri, ya. Kemudian kenapa Allah kasih kita pita suara? Kenapa Allah kasih kita lidah? Supaya orang yang pengen, kalau kita kehilangan pita suara kita. Kehilangan pita suara bisa makan, bisa hidup, tapi tidak bisa keluar suaranya, tidak bisa berbicara. Saudara-saudari, kita harus melihat hari ini, apa yang Allah ciptakan, berikan kepada kita, harus kita juga gunakan untuk tujuan Allah. Ya, hari ini Allah ingin kita berbicara baginya. Ya, kita berbicara bagi Allah. Saudara-saudari, kita lihat, ya, ini juga menjadi pengalaman dari kaum beriman, ya, bahwa perkara berbicara bagi Tuhan itu sangat penting. Di 1 Korintus pasal 9 ayat 16, di sana dikatakan, sebab memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudari, di sana ada kata celaka jika tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini artinya apa? Memberitakan firman Allah. Berbicara bagi Allah kita. Ini pengalaman di dalam kita kaum beriman. Kalau kita teruskan ayat 17, sebab aku boleh melakukan menurut kehendakku sendiri, dan aku berhak mendapatkan upahnya. Saudara-saudari, hari ini betapa pentingnya kita ini berbicara bagi Allah. Dan Allah mau, Allah damba, Allah ingin kita menjadi orang yang bertutur sabda, berbicara bagi Allah. Ya, saudara-saudari, ketika kita berbicara bagi Allah, kita harus pegang satu hal. Kunci di dalam berbicara bagi Allah, perlu ada firman Allah. Kita tidak membicarakan hal-hal yang lain. Ya, kita tidak bicara mungkin pandemi ini ya apa vaksinnya ya apa habis di dalam pembicaraan kita oleh perkara ini. Tetapi kita perlu menekankan karena kita berbicara bagi Allah, maka kita perlu membicarakan firman Allah. Jadi harus ada firman Allah yang kita bicarakan. Karena firman ini adalah Allah itu sendiri. Ya, saudara-saudari, di poin yang kedua, di outline-nya dikatakan bernubuat artinya kita menyampaikan Allah dan Kristus. Ya, artinya apa? Kita menyampaikan, melayankan Allah dan Kristus. Kuncinya ini adalah berbicara masalah roh kita. Ketika kita menyampaikan Allah dan Kristus, kita perlu menjadi orang yang melatih roh kita. Artinya ketika kita bertutur sabda, kita harus melatih roh kita. Kita perlu berbicara di dalam roh. Kita bukan berbicara berdasarkan pengetahuan kita. Bukan kita berbicara berdasarkan lantangnya suara kita. Tetapi hasil bersatunya kita dengan Tuhan di dalam roh kita. Saudara-saudara, ini yang harus kita latih. Setiap kali kita berbicara untuk menyampaikan Allah, menyampaikan Kristus kepada orang lain, kita harus bersatu dengan Tuhan. Perlu melatih roh kita. Kita mengikatkan diri pada Tuhan, menjadi satu roh dengan diri Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu berkaitan dengan berbicara dalam perjanjian baru, bertutur sabda, yaitu melayankan
dan mendispensikan atau menyalurkan Allah dan Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita perlu melihat satu hal kunci yang kita lihat ketika kita ingin menjadi orang yang menyalurkan Allah kepada orang lain, kata kuncinya harus ada mengasuh dan merawat. Saudara-saudari, kita lihat betapa pentingnya perkara menyalurkan Allah ini. Poin ketika kita bertutur sabda atau berbicara, kemana arah kita melihat? Kita harus peduli akan kaum saleh kita. Kita bukan mengikuti naskah kita, ya, tetapi kita harus peduli terhadap kaum saleh. Kita harus peduli terhadap lawan bicara kita. Ya, misalnya, saya mau menyalurkan Allah kepada sasaran Injil. Bukan saya menggunakan berita yang bagaimana tingginya, sulitnya di dalam FKKP. Tetapi sesuai di porsinya. Artinya kita belajar menyalurkan Allah sesuai dengan keperluan mereka. Saudara-saudari, teladan Tuhan Yesus. Kita perlu melihat teladan Tuhan. Tuhan Yesus itu berbicara kepada perempuan berdosa, kepada perempuan Samaria. Dia menggunakan perkataan yang mengasuh. Ya. Kita lihat teladan dari Paulus. Paulus itu adalah penyalur yang handal. Dia berbicara, dia itu mendispensikan sesuatu ke dalam orang yang mendengarnya. Artinya apa? Paulus selalu ketika berbicara, dia menyalurkan Allah kepada orang lain. Ini juga harus menjadi latihan kita ketika kita bertutur sabda. Ya, kita harus menyalurkan Allah. Kita harus menyalurkan Kristus kepada orang lain. Ya, Paulus di dalam Kolose 1 ayat 25 mengatakan, "Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya dia menjadi pelayan jemaat untuk meneruskan firman-Nya. Firman-Nya sepenuhnya kepadamu." Artinya apa? Meneruskan firman-Nya adalah menyalurkan Allah kepada yang mendengar. Ini menjadi teladan kita. Ya, saudara-saudara, gambaran kita menyalurkan itu seperti seorang ibu yang merawat bayinya. Mungkin bayinya belum tentu ingin makan, tetapi ibu itu punya cara bagaimana makanan itu bisa masuk. Ya, bagaimana makanan itu bisa masuk ke dalam mulut bayi itu dan dicerna. Ini adalah menyalurkan. Seorang dokter ya yang pengalaman, dia bisa mendispensikan obat ke pasiennya. Ya, dia bisa menyalurkan obat ke pasiennya. Atau pelayan restoran, pelayan rumah makan, tapi harus hati-hati. Pelayan rumah makan bisa hanya melayankan. Ya, mungkin karena tidak simpatik, sikapnya kurang baik, akhirnya cara menyajikan tidak benar, sehingga orang yang mau menikmati makan sudah tidak ada selera makan. Ya, pelayan itu hanya menyalurkan, melayan itu hanya melayankan, tetapi tidak menyalurkan. Ya, saudara-saudari, kita perlu lihat ministry Tuhan hari ini, yaitu ministry pendispensian. Ya, ministry penyaluran. Kita menyalurkan Allah kepada orang lain. Saudara-saudari, ketika kita berbicara bernubuat dalam perjanjian baru, meramal itu tidak termasuk dalam 1 Korintus pasal 14. Di outline Romawi 1 poin D. Meramal itu tidak termasuk di dalam 1 Korintus pasal 14. Saudara-saudari, buktinya apa? Di 1 Korintus pasal 14 ayat 3. Di sana dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Saudara-saudari, di sini dikatakan siapa yang bernubuat, bertutur sabda, dia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, menghibur. Membangun, ini ditujukan kepada gereja. Pembangunan untuk gereja. Menasehati atau mendorong, ini untuk pekerjaan, untuk pelayanan. Kita perlu mendorong, perlu menasehati. Sedangkan menghibur, ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari.
Saudara-saudara, jadi membangun, menasehati, atau mendorong, menghibur, itu bukan meramal. Meramal itu adalah memperkirakan. Ya, kita tidak meramal kapan COVID ini selesai. Ya, kapan pandemi ini berakhir. Ya, kapan vaksin itu ada. Ya, saudara-saudari, ketika kita bertutur sabda, bukan kita meramal sesuatu. Ya, tetapi sifat tutur sabda kita itu adalah membangun, menasehati, dan menghibur. Satu lagi buktinya, bahwa bertutur sabda itu bukan meramal. Adalah di 1 Korintus pasal 14 ayat 24. Ini yang berkaitan dalam 1 Korintus pasal 14. Bukan arti tutur sabda itu meramal. Tetapi kalau semua bernubuat, masuk orang yang tidak beriman, atau orang baru, ia akan diyakini oleh semua. Saudara-saudari, di ayat ini jelas kita ini bernubuat atau bertutur sabda ini untuk meyakinkan orang. Ya, menyelidiki, meyakinkan. Ini bukan meramal. Ya, oleh karena itu saudara-saudari, tutur sabda yang tepat bagi pembangunan, bagi memberi dorongan, juga memberi penghiburan, bukan satu ramalan. Ya, saudara-saudari, kita melihat di poin yang kedua berkaitan dengan arti bernubuat. Ya, arti bernubuat di dalam 1 Korintus pasal 14. Yang pertama adalah membangun. Berbicara bertutur sabda, ini karunia yang unggul untuk membangun. Ketika kita membangun, kita perlu tahu bahan pembangunan gereja itu adalah Kristus. Ya, bukan moralitas kita. Bukan kesuksesan kita. Bukan kita cerita panjang tutur sabda itu. Tetapi Kristus harus disuplaikan. Ini untuk membangun gereja. Membangun harus menyuplaikan Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari, ketika kita ingin bertutur sabda membangun gereja, kita perlu mengecek pembicaraan kita. Ya, apakah ada Kristus? Apakah kita ini menyediakan Kristus atau tidak? Ya, oleh karena itu ini menjadi latihan kita. Kita terus harus menjadi orang yang menikmati Kristus. Ketika kita menikmati Kristus, apa yang kita tutur sabdakan berdasarkan kenikmatan ini, inilah yang akan membangun gereja. Sekali lagi, tutur sabda itu bukan promosi diri kita, tetapi Kristus. Kristus yang disalurkan, Kristus yang dibicarakan. Ya, bukan kita yang besar, tetapi Kristus yang makin besar. Yohanes pasal 3 ayat 30. Ya, di sana katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tutur sabda itu membawa Kristus yang makin besar. Ya, diri kita ini semakin susut, semakin kecil. Saudara-saudara, sekali lagi, kita berbicara bertutur sabda. Di dalam 1 Korintus 14 sangat ditekankan perkara membangun ini. Oleh karena itu, kita harus Kristus yang kita bicarakan. Saudara-saudari, unik perkataan membangun ini. Membangun ini punya kontra, yaitu menghancurkan atau meruntuhkan. Saudara-saudari, kita harus sama-sama berlatih. Di atas tutur sabda kita, ya kita jangan menghancurkan atau meruntuhkan bangunan atau tubuh Kristus. Ya, di atas tutur sabda kita harus hati-hati ketika kita berbicara. Mungkin benar kita berbicara kebenaran, bukan sesuatu yang salah, tetapi itu dapat meruntuhkan. Karena apa? Di balik sesuatu yang benar, terselip sesuatu. Mungkin bisa kesombongan kita, mungkin kritikan kita. Kita tidak berbicara kebenaran yang salah, tidak. Tetapi ada motivasi yang tidak tepat. Mungkin kesombongan kita. Mungkin di dalam diri kita ada satu kritikan yang keras. Ini meruntuhkan
bangunan. Ini meruntuhkan apa yang dibangun, tubuh Kristus yang terbangun. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ketika kita bertutur sabda, kita harus menjadi satu dengan Tuhan. Dan menjadi satu dalam tubuhnya. Gereja. Karena kita ini bagi pembangunan gereja. Ya, mungkin menginjil, sangat ditekankan menginjil. Pada gilirannya saya berbicara, saya mengutamakan bukan injil, tapi Tuhan saudara-saudara, ini bisa meruntuhkan bangunan. Oleh karena itu ketika kita berbicara, hati apa yang kita bicarakan. Ya, kita harus jadi satu dengan Tuhan di dalam tubuhnya. Poin yang kedua, ketika kita melihat arti bernubuat, bertutur sabda dalam 1 Korintus, itu berkaitan dengan menasehati atau memberi dorongan. Tutur sabda, jangan ada menghakimi. Tutur sabda, jangan ada mengkritik. Tidak boleh kita menggunakan penghakiman. Ya, yang berhak menghakimi itu Allah, bukan diri kita. Ya, kita harus hati-hati. Jangan menggunakan firman Allah ini sebagai pedang untuk membunuh atau menghakimi kaum saleh. Ya, ini kita perlu perhatikan. Ketika kita ketika kita bertutur sabda, kita ini menasihati, memberi dorongan, ini bagi pergerakan, bagi satu pekerjaan, bagi satu pelayanan. Ya, kita menggunakan firman Allah. Ini menjadi satu firman yang memberi dorongan. Ya, mungkin di atas situasi saat ini, di atas pelayanan, ya, kita selalu ingat, kita boleh suplaikan firman menjadi dorongan. Jerilah kita di dalam Tuhan, tidaklah sia-sia. Ya, mungkin saudara-saudari di dalam pelayanan agak yang undur, bukan kita datang menghakimi di atas perkataan kita, tetapi kita boleh tekankan, saudara-saudari, kita melayani, kita berjerilah bagi Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Ya, firman Tuhan mengatakan, bekerjalah, bukan untuk makanan yang membawa kepada kebinasaan, tetapi bekerjalah yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Ya, kita terus memberi satu dorongan. Ya, saudara-saudari, yang ketiga, berkaitan dengan arti nubuat di dalam 1 Korintus, itu adalah sifatnya menghibur. Ya, menghibur. Tutur sabda ini harus menguatkan. Tutur sabda ini harus bisa menjadi penghiburan di atas situasi. Ya, mungkin yang dihadapi situasi yang sulit. Ya, misalnya kita berusaha menjenguk orang, kita harus berbicara kepada orang yang dijenguk, yang kita datangi. Orang itu mengalami situasi yang sulit, kita tidak tahu, mengalami penyakit yang mungkin berat, ya mungkin mengalami musibah, kecelakaan. Jangan sekali-kali kita menghakimi. Ya, jangan saudara harus takut sama Tuhan, harus mengaku dosa, ya ingat kembali kepada Tuhan. Tapi berilah hiburan. Berilah ke firman Tuhan yang menguatkan. Ya, Roma mengatakan kita tahu, ya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Artinya kita gunakan firman Tuhan sebagai firman yang menghibur saudara kita di dalam kesulitan. Nah, poin yang keempat, tutur sabda ini juga berguna untuk menginsafkan orang, menyelidiki hati setiap orang. Ya, kalau kita baca 1 Korintus 14 ayat 24, ya, ada orang tidak beriman, orang baru datang, mereka akan diyakinkan. Ya, mereka akan diselidiki. Saudara-saudari, kita melihat betapa pentingnya tutur sabda. Ya, di poin yang terakhir, yang ketiga, itu berbicara tutur sabda, itu akan menyebabkan seseorang yang menuntut menjadi berlimpah atau unggul bagi pembangunan gereja. Saudara-saudari, ketika kita menjadi orang yang bertutur sabda, maka kita ini akan mengalami kelimpahan. Ya, kita ini mengalami unggul di dalam hati Allah, di dalam kehendak Allah, di dalam jalan Allah, di dalam ekonomi. Betapa pentingnya tutur sabda. Kita ini untuk menginsafkan orang. Saudara-saudara, kalau mau menginsafkan orang,
ya, mau menunjukkan keperluan rohani orang, kita perlu menjadi orang yang bertutur sabda. Bahkan tutur sabda ini membawa kita unggul, berlimpah di dalam mengutarakan Kristus, di dalam melayankan Kristus, di dalam menyalurkan Kristus bagi merawat kaum beriman. Nah, yang poin terakhir, ketika kita bertutur sabda, kita akan membangun gereja secara organik. Sehingga kita dapat terbangun sebagai organisme dari Allah Tritunggal yang terproses bagi kepenuhannya dan ekspresinya. Di dalam satu pengalaman, ketika kita tutur sabda, sesuai 1 Korintus pasal 14 ayat 31, di sana baik dikatakan, ketika kita bertutur sabda, maka kita akan belajar dan beroleh kekuatan. Betul, kekuatan di sana berkaitan dengan penghiburan. Saudara-saudara, ketika kita bertutur sabda, seolah-olah kita menggembalakan orang. Seolah-olah kita merawat orang. Sebenarnya itu juga adalah merawat diri kita sendiri. Ya, semakin kita bertutur sabda, ini membawa kita akan semakin mengalami kepenuhannya. Semakin kita bertutur sabda, kita semakin menjadi ekspresinya. Ya, saudara-saudara, semakin kita bertutur sabda, kita akan semakin beroleh kekuatan. Ya, kita lihat, mungkin kalau kita tidak ada beban, tidak ditugasi, bukan karena tugas ya, tapi menjadi beban kita untuk berbicara di dalam sidang-sidang gereja, mungkin kita kurang belajar firman Tuhan. Tapi begitu kita, minggu saya mau berbicara bagi Tuhan, wah saya mulai belajar firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, menjadi satu dengan firman Tuhan, belajar esa dengan firman Tuhan. Ini membawa kita belajar. Akhirnya kita beroleh kekuatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kejarlah karunia yang membangun ini, yaitu bertutur sabda. Allah ingin, Allah perlu semua anak-anak Allah itu menjadi orang yang berbicara bagi Allah. Orang yang bertutur sabda. Ya, kiranya firman ini boleh membangun kita semua dan memberkati kita semua. Persekutuan berikutnya akan diteruskan oleh saudara kita Peter Tanjung. Tuhan berkati gerejanya. Amin.